Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hayu Rahma Handayani, nomor NIM 19511241029. Pada video ini saya akan mempresentasikan review artikel jurnal yang berjudul Penelitian Praktis Terbaru dalam Pengembangan Roti Bebas Gluten. Berikut ini adalah referensi jurnal yang saya gunakan, yang ditulis oleh Hiroyuki Yano. Roti gandum sejarahnya telah dibuat 8.000 hingga 10.000 tahun yang lalu sebelum Masehi, hingga saat ini telah dikonsumsi secara global. Namun sebagian orang yang memiliki alergi spesifik terhadap gandum atau disposisi genetik terhadap penyakit celiak tidak dapat mengonsumsinya karena berbahaya bagi kesehatan mereka. Tujuan dari pembuatan artikel jurnal ini yaitu untuk mengembangkan produk roti bebas gluten berbahan dasar tepung beras. Tujuannya untuk meningkatkan taraf kesehatan para penderita intoleransi gluten seperti alergi terhadap gandum dan penderita penyakit celiak. Mengenal gluten dan penyakit intoleransi gluten. Gluten itu adalah salah satu jenis protein yang biasanya terdapat dalam jenis biji-bijian, seperti contohnya gandum, gandum hitam, dan lain-lainnya. Protein dalam gandum itu sendiri 85% terdiri dari glutenin dan gliadin. Nah, bila kita cermati pada gambar, gluten itu terbentuk dari gliadin dan glutenin. Sekarang kita akan membahas mengenai intoleransi gluten. Jadi intoleransi gluten itu adalah ketidakmampuan tubuh untuk mencerna gluten yang masuk ke dalam saluran pencernaan. Nah, biasanya berbentuk penyakit celiak, alergi gandum, dan sensitivitas gluten non-celiak. Terpapar atau konsumsi gluten pada orang-orang dengan penyakit tersebut dapat menyebabkan kerusakan usus, malabsorpsi pencernaan, dan gangguan pernafasan. Sekarang kita akan membahas mengenai metode sederhana pembuatan roti, yaitu terdiri dari 3 langkah. Yang pertama, mixing atau pencampuran, yang kedua fermentasi, dan yang ketiga yaitu proses pemanggangan. Kualitas roti gandum itu sendiri sangat ditentukan oleh adanya gluten. Mengapa? Karena gluten itu memberikan sifat elastis pada adonan. Gluten dapat membentuk sebuah struktur di dalam adonan yang dia berfungsi untuk memerangkap gas hasil fermentasi, sehingga adonan bisa mengembang. Kualitas roti gandum tergantung pada adanya gluten. Membuat inovasi roti bebas gluten yang dilakukan pada penelitian ini yaitu dengan cara mengganti tepung gandum dengan tepung beras. Beras dianggap sebagai pengganti gandum yang sesuai karena tersedia di seluruh dunia dan lebih tidak menyebabkan alergi dibandingkan dengan gandum. Nah, pada tahap awal fermentasi, ragi menghasilkan gas fermentasi, terutama terdiri dari karbon dioksida dan alkohol. Biasanya adonan roti tepung beras itu tidak bisa menahan gasnya, sehingga adonannya justru menjadi encer dan berbusa. Namun jika beras yang digunakan dan pembuatan roti dilakukan dengan kondisi dan cara yang tepat, gas fermentasi ini akan terjebak di dalam adonan. Dengan demikian akan muncul gelembung kecil di seluruh adonan. Gelembung kecil ini adalah busa partikel di mana gas fermentasi dikelilingi oleh butiran pati. Saat fermentasi berlangsung, gelembung yang rapuh ini secara bertahap akan membesar, sehingga adonannya dapat mengembang secara keseluruhan. Untuk mengembangkan adonan yang terbuat dari tepung beras, digunakan beberapa metode penambahan bahan, yaitu dengan modifikasi hidrokoloid yang bertujuan untuk meningkatkan viskositas fase cair dan menjaga butiran pati, ragi, dan gelembung gasnya tersuspensi sehingga tidak terbentuk busa yang terlalu banyak. Yang kedua yaitu pengobatan enzimatis dengan transglutaminase. Enzim transglutaminase ini berfungsi sebagai katalis yang mengubah ikatan gluten lemah menjadi ikatan gluten kuat. Dan yang ketiga yaitu dengan penambahan protease. Tujuan penambahan protease ini untuk meningkatkan viskositas sehingga roti yang dihasilkan akan lebih bervolume.
Pada gambar ini bisa kita lihat perbandingan antara adonan roti gandum dan adonan roti dari tepung beras. Pada adonan roti yang berbahan tepung gandum, gas hasil fermentasi itu terperangkap di dalam ikatan gluten atau disebut dengan gluten matrix. Sedangkan pada adonan roti berbahan dasar tepung beras, gas hasil fermentasi itu terperangkap di antara ikatan molekul yang terbentuk dari butiran-butiran pati yang terkandung di dalam berasnya. Nah, digunakan juga metode regulasi redox. Metode ini memungkinkan adonan beras memanipulasi gas fermentasi. Caranya dengan menambahkan glutathione sebagai upaya untuk mengubah disulfida intramolekul ikatan protein beras menjadi disulfida antarmolekul dan akhirnya membentuk jaringan seperti gluten tadi yang mampu memperangkap gas hasil fermentasi. Namun ketika setelah dilakukan analisis protein, ternyata tetap tidak ada jaringan protein mirip gluten yang terbentuk. Sehingga roti tanpa penambahan zat aditif atau tanpa glutathione itu tadi biasanya tidak mengembang dan mudah menyusut setelah dipanggang. Nah, pada gambar ini kita dapat melihat pada gambar kedua ini adalah endapan busa yang terbentuk pada adonan roti tepung beras. Sedangkan pada gambar 3 di bagian bawah adalah tahap-tahap pembuatan roti berbahan tepung beras. Yang pertama yaitu tahap pencampuran, yang kedua tahap fermentasi awal. Pada tahap fermentasi awal ini telah terbentuk gelembung-gelembung kecil atau gas hasil fermentasinya. Dan pada bagian akhir proses fermentasi, adonan telah mengembang sepenuhnya. Ketika dipanggang, struktur yang terbentuk dari gelembung-gelembung itu tadi akan mengeras karena proses pemanasan, sehingga akan terbentuk crumbs atau remahan-remahannya, sehingga rotinya itu yang sudah mengembang tidak menyusut setelah dia terkena panas. Kunci keberhasilan metode regulasi redox ini ada dua, yaitu penggunaan suhu yang stabil selama proofing, dan selanjutnya yaitu pemanggangan harus dilakukan dengan panas tinggi dan dalam waktu yang cepat. Nah, pada gambar ini disajikan perbandingan pengaruh varietas beras yang digunakan dengan kualitas adonan yang dihasilkan. Ternyata bahwa beras dengan kandungan pati rendah hingga sedang itu dapat menghasilkan adonan yang paling baik di antara jenis beras yang lainnya. Dapat dilihat pada gambar B di bagian LD, dalam perbesaran mikroskop 100 kali itu beras dengan kandungan pati rendah dia mampu memerangkap lebih banyak gas, sehingga rotinya lebih mengembang dan ketika dipanggang dia lebih tidak mudah untuk menyusut. Kesimpulannya yaitu roti berbahan beras tidak memiliki aroma yang nikmat seperti roti gandum setelah dipanggang. Yang kedua, roti berbahan beras cenderung lebih lengket dibandingkan dengan roti gandum. Dan yang ketiga, tepung beras gelatin cenderung lebih cepat basi dan lebih cepat mengeras, sehingga umur simpan roti yang dihasilkan pun lebih pendek daripada umur simpan roti gandum. Cukup sekian presentasi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.